Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal atqa alladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini bertemu dengan Ramadan. Setelah kita mendapatkan nikmat keimanan. Kenapa? Ramadan banyak yang menanti tapi tidak berjumpa dengan Ramadan. Sampai suatu saat dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abi Thalha, dua orang berjumpa kepada baginda Rasulullah SAW. Yang satu bersungguh-sungguh dalam keislamannya, kemudian berjihad dan sampai syahid. Yang satu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai keduanya telah wafat, Abu Thalha kemudian bermimpi bertemu dengan keduanya, tapi yang diberikan panjang umur itu lebih dahulu masuk surga. Lebih dahulu masuk surga. Maka Abu Thalha pun heran. Sehingga berita itu ramai didengar oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Rasul pun menjawab, apa yang membuat kalian heran? Bukankah yang kedua itu berjumpa dengan Ramadan? Bukankah yang kedua itu berjumpa dengan kemuliaan di bulan Ramadan? Qalu bala, ya wahai Rasulullah, fadzaka. Maka yang demikian itulah yang sampai membuat ia lebih dahulu masuk surga daripada yang pertama. Ini pelajaran berharga kepada kita yang hari ini kita bertemu dengan Ramadan. Jangan pernah sia-siakan Ramadan. Ramadan ada awal,
ada permulaan dan ada akhirnya. Tapi Ramadan menghantarkan kepada orang yang beriman, dia akan sampai kepada pintu, dan pintu itu permulaan tapi tidak ada akhirannya. Orang kalau mau sekolah, ada tahun pertama kemudian lulus. Kemudian ketika orang itu mau berangkat ke Jakarta, dari tempatnya sampai ke Jakarta, tapi nanti akan ada permulaan tapi tidak ada akhirnya, yaitu surga. Akan masuk ke dalam surga dan kekal selamanya. Semoga Ramadan kali ini menghantarkan kita, menghantarkan semuanya, menghantarkan sahabat-sahabat Dira dimanapun berada, untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umat beliau. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umat beliau dan diperkenankan mendapatkan syafaatul yaumil qiyamah. Amin. Sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah sangat rindu kepada hamba-hambanya. Sayang sampai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi khusus dipanggil untuk berpuasa bagi mereka-mereka yang punya sentuhan iman. Maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa berpuasa. Maka nikmat itu nikmat apalagi yang dicari kalau seandainya tidak bisa mendapatkan nikmat puasa, sedangkan bertemu dengan Ramadan tapi disia-siakan. Demi Allah, ketemu Ramadan kita mampu puasa, kita mampu. Selepas Ramadan kita lupa puasa. Demi Allah, Ramadan mengajarkan kepada kita bisa berpuasa. Kenapa sampai kita tidak bisa berpuasa? Bisa jadi karena kecintaan kita kepada dunia. Saking nikmatnya dunia, padahal kita akan meninggalkannya. Demi Allah, Ramadan mengajarkan kepada kita mampu membuka lembaran-lembaran Quran. 1 hari, 2 hari, bahkan bisa khatam lebih cepat. Selesai Ramadan, kita berat. Ini menunjukkan betapa cintanya kita kepada dunia. Waliyadu min dzalik. Sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ada pertanyaan yang patut untuk kita renungkan. Karena Ramadan itu adalah identik dengan puasa, identik dengan puasa. Maka di situ umat muslim seluruh penjuru dunia berpuasa. Saking Masya Allah dengan ringannya untuk melaksanakan puasa itu. Tapi mohon maaf, ada pertanyaan, kalau berpuasa tapi tidak sholat, itu bagaimana? Masya Allah. Kita pikir, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa, perlu kita amati dan kita perlu evaluasi pada diri kita. Kita melihat karena hari ini itu luar biasa ya. Orang-orang pada, bahkan kita temui sendiri, ada yang profesi kerjanya luar biasa, kerja capeknya luar biasa, mampu dia berpuasa tapi tidak menjalankan sholat. Yang dalam artian tanda garis bawah ya di sini adalah sholat fardu, sholat wajib. Maka sini ulama pernah menyampaikan bahwa puasanya akan sia-sia. Sekali lagi, puasanya akan sia-sia. Sampai termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Sedangkan untuk menjalankan ibadah puasa adalah mereka yang beragama Islam. Sedangkan sholat adalah standar orang itu menjadi orang Islam. Allah katakan, fa'in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Sekali taubat, mendirikan sholat. Jadi harus taubat agar supaya punya kualitas ibadah puasanya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Pembeda antara orang muslim, orang kafir dan orang musyrik itu dalam hal meninggalkan sholat.
Maka orang yang berpuasa tapi tidak sholat perlu dipertanyakan apa yang ia cari. Karena dalam puasa sendiri itu ada yang namanya mubtilatus sholah, batal sholatnya, batal mubtilatus shaumi, batal puasanya. Mubtilatus shaum itu ya kita sudah tahu sendiri, banyak ada makan, minum dengan sengaja atau dengan hal-hal yang membatalkan yang lain. Tapi ada yang mufsidat, yang merusak pahala puasa. Perkataan kotor, perkataan yang tidak benar, yang tidak baik. Jadi itu yang menghancurkan puasa bagi yang beragama Islam. Apalagi kalau sampai kemaksiatannya itu sampai tingkat kepada kekufuran, sampai kepada kemaksiatan yang tingkatnya tinggi, meninggalkan sholat, itu kan perkara yang luar biasa. Maka ini hati-hati, hati-hati. Allah tidak butuh kita meninggalkan makan, minum dan lain sebagainya, tapi kita meninggalkan ibadah yang lain. Ini kan suatu yang musibah besar. Maka di sini kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita. Kita terlalu santai, padahal kita selalu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa. Ramadan momen untuk memperbaiki diri kita, untuk berjumpa kepada Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Kenapa kita sia-siakan sampai meninggalkan sholat? Bukankah orang yang menjaga sholatnya saja, Masya Allah, di bulan Ramadan terlebih sholat sunnah, maka wajib, ayo kita mulai jaga puasa kita, jaga sholat kita, jaga amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menggapai pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan pintu permulaan dan tidak ada akhirnya, sehingga kita kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dengan hidayahnya, dan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan kebaikan yang kita bisa memilihnya. Lagi, yuk kita mulai evaluasi, yuk kita mulai untuk berbenah. Ramadan momentum untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Al-Falah, yaitu Al-Falah Cirebon Channel. Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.